Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Baitur Rohim. Saya akan menjelaskan tentang pembukaannya buku ekonomi atau ekonomi pembangunan dari Irawan dan M. Suparmoko, edisi yang keempat. Pertama yaitu penjelasan tentang pembangunan ekonomi atau ekonomi pembangunan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang ini seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Jadi pembangunan ekonomi di sini adalah di mana kita itu melihat pendapatan tinggi rendahnya di setiap tahunnya. Nah, yang kedua yaitu munculnya pembangunan ekonomi. Satu, adanya kenyataan negara itu mengalami sebuah perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya. Jadi itu suatu yang nyata bahwa negara itu mengalami sebuah perkembangan di dalam terutama dalam pendapatan nasionalnya, yaitu mungkin dilihat dari meningkatnya atau naiknya suatu pendapatan di pendapatan nasionalnya. Itu untuk munculnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat hidup antar negara yang satu dengan negara yang lain. Sudah kita pasti melihat bahwa setiap negara itu mesti mempunyai perbedaan. Mungkin dalam perbedaan dalam negara itu ada yang sudah maju, mungkin ada yang negara yang belum maju, seperti itu. Itu sudah banyak kita ketahui hingga sekarang, perbedaan tersebut itu masih ada. Yang ketiga, 67% dari penduduk dunia hanya menerima kurang dari 17% pendapatan dunia. Jadi penduduknya itu hanya menerima kurang dari 17% dari hasil pendapatan 67% di setiap tahunnya itu penduduknya hanya menerima 17% di pendapatan dunianya. 4. Banyak negara yang sadar mengenai tingkat pendapatan yang rendah. Jadi negara itu sadar bahwa negara tersebut itu pendapatannya itu semakin rendah dan menurun. Alasan negara maju itu memperhatikan pembangunan negara yang sedang berkembang. 1. Bersifat politis, yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh dari blok lain, yaitu mungkin pengaruh-pengaruh negatif dari negara-negara yang lain. Yang kedua, bersifat ekonomis, yaitu untuk memperluas perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu bersifat pre-kemanusiaan. Selanjutnya, manfaat pembangunan ekonomi. 1. Pengeluaran manusia akan bertambah. Jadi, dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pengeluaran atau kekayaan suatu masyarakat atau ekoperekonomian itu akan bertambah. Di sini ada istilah, kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi tersebut itu menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Yang kedua yaitu memberikan kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasan dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, teknik produksi lebih banyak yang dapat dihasilkan dengan menggunakan sedikit tenaga kerja. Di sini ambil contoh. Mula-mula orang hidup di dalam masyarakat primitif dan kehidupannya itu berasal dari bercocok tanam dan berburu dengan alat-alat serta cara yang masih sangat sederhana. Mereka itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat yang substansi. Ya, pertama mereka itu berhasil, tetapi karena makin kurangnya kesuburan tanah yang diusahakan untuk pertanian dan bertambahnya jumlah penduduk, maka seringkali terjadi sebuah kelaparan. Hasil panen tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akibatnya terjadi panen tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akibatnya itu terjadi kelaparan, penyakit dan kematian. Di sini pembangunan ekonomi memberikan kemampuan dan kesempatan kepada mereka untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan memberi perbaikan teknik produksi yang akan lebih banyak memproduksi satu makanan yang dapat dihasilkan dengan menggunakan lebih sedikit dari tenaga kerja. Maka jumlah kematian bayi pun menjadi berkurang dan tingkat kematian orang dewasa juga akan menurun. Yang keempat yaitu
memberikan suatu kebebasan untuk memilih. Jadi pembangunan ekonomi itu memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan. Ini yang kelima, mohon maaf, ini yang kelima, memberikan suatu kebebasan untuk memilih. Jadi artinya di dalam perekonomian yang masih primitif, orang akan dipaksa bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidupnya, sekedar untuk tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi, akan tersedia lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang dan istirahat yang lebih lama. Jadi itu manusia itu akan mempunyai kebebasan untuk memilih. Yang terakhir yaitu mempunyai sifat perikemanusiaan. Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan. Karena makin banyaknya sarana yang tersedia, orang dapat diharapkan menolong orang lain untuk kebutuhan untuk dirinya sendiri yang telah banyak terpenuhi, dan ada suatu surplus yang tersedia untuk orang lain yang menderita karena cacat, bencana alam, atau miskin. Nah, dengan adanya pembangunan ekonomi itu diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara yang sudah berkembang. Sifat-sifat umum negara sedang berkembang, yaitu negara berkembang mempunyai beberapa sifat yang berbeda dengan negara yang relatif sudah berkembang. Sifat tersebut itu merupakan antara aspek-aspek khusus dalam kemiskinan yang meliputi: satu, produsen barang-barang primer. Yang kedua, masalah tekanan penduduk. Dalam masalah tekanan penduduk itu berbentuk: satu, adanya pengangguran di desa-desa. Pengangguran ini disebabkan karena luas tanah yang relatif sedikit jumlahnya terhadap penduduk yang menempati tinggal di situ. Yang kedua yaitu masalah kenaikan jumlah penduduk yang pesat. Yang hal ini dikarenakan menurunnya tingkat kematian dan makin tingginya tingkat kelahiran di negara-negara yang berkembang. Yang terakhir yaitu tingkat kelahiran yang tinggi tersebut menyebabkan makin besarnya jumlah anak-anak yang menjadi tanggungan orang tua, sehingga menurunkan tingkat konsumsi rata-rata. Yang hal ini dikarenakan tingkat produksinya itu sangat yang relatif tetap dan rendah. Nah, yang ketiga yaitu sumber-sumber alam banyak diolah. Di negara yang sedang berkembang, sumber-sumber alam belum banyak diusahakan, sehingga masih bersifat potensial, di mana sumber alam ini belum dapat menjadi sumber-sumber yang real atau yang benar-benar jelas, yang karena kekurangan kapital. Yang keempat yaitu penduduk masih terbelakang. Secara ekonomi, penduduk di negara-negara yang sedang berkembang relatif masih terbelakang, yang artinya kualitas penduduknya itu sebagai faktor produksi labor adalah rendah. Mereka itu masih merupakan faktor produksi yang kurang efisien, kurang mobilitas dalam pekerjaan baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi mereka itu tidak mudah untuk meninggalkan tempat kelahirannya. Yang kedua itu kekurangan kapital, yaitu adanya lingkaran yang tidak berujung pangkal yang menyebabkan kekurangnya kapital. Mungkin karena kekurangan kapital ini disebabkan karena rendahnya tingkat investasi. Rendahnya tingkat investasi itu juga disebabkan karena rendahnya tingkat tabungan yang ini itu dikarenakan rendahnya tingkat penghasilan. Rendahnya tingkat penghasilan karena tingkat produktivitas yang rendah daripada tenaga kerja, sumber alam, tanah, dan kapital. Ya, maka semua itu disebabkan karena kurangnya kapital, keterbelakangan penduduk, dan belum diusahakannya juga sumber alam yang ada. Jadi dapat dikatakan juga bahwa negara itu miskin karena miskin. Yang keenam yaitu orientasi ke perdagangan luar negeri. Jadi di sini tuh hampir semua negara di dunia itu mempunyai hubungan perdagangan luar negeri. Perbedaan antar negara yang sedang berkembang dengan negara yang sudah berkembang dalam hal perdagangan luar negeri itu yang diperdagangkan oleh negara yang sudah berkembang itu terutama barang-barang produksi primer, bahkan biasanya juga hampir seluruh untuk ekspor. Jadi hasil pertanian mereka itu diekspor semuanya. Nah, di samping ini juga macam barang produksinya diekspor juga tersebut
itu tidak banyak juga. Seperti Bojonegoro mungkin mengekspor beras, kedelai, mungkin hanya beberapa hasil panen mereka, jadi hanya sedikit juga pilihannya untuk diekspor. Barang produksi primer juga diekspor, ini bukan menunjukkan adanya suatu kelebihan di atas kebutuhan dalam negeri, tetapi sebenarnya karena ketidakmampuan dalam mengolah barang-barang tersebut menjadi lebih berkurang. Jadi alasan untuk negara mengekspor itu juga kurang pengetahuannya kegunaan dan manfaat, sehingga dia itu sulit untuk mengolah hasil panen mereka. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dari saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.